podcast Self Love 101. Aku Dipa. Aku Caca yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, Self Love 101 ini adalah tempat di mana kita ngobrol santai namun bermakna tentang kehidupan yang lebih sehat, lebih tenang, dan tentu aja lebih bahagia. Bener banget nih, karena kadang langkah kecil yang kita ambil hari ini mungkin untuk kedepannya jadi lebih gede atau lebih besar. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang tema yang familiar banget di kehidupan kita. Apa sih, Dir? Little acts of self love. Apa sih, Dir, little act of self love itu? Nah, biasanya Ca, kita selalu mikir tentang self love itu yang berat, yang ribet. Padahal nggak harus gitu. Dengan kita little acts of self love ini, kita bisa ngejalanin sesuatu yang gampang, yang mudah, tapi itu adalah bentuk kita sayang ke diri kita sendiri tanpa harus nunggu momen yang besar gitu loh. Setuju banget dengan Dipa. Dan hari ini kita nggak berdua aja nih. Ada gestar kan, lihat gak sih, ada dua. Kosong ini. nih. Kosong banget. Dan minumnya udah ada nih. Iya. Siapakah dia, Ca? Yang akan bakal sharing-sharing pengalaman dan pandangan tentang self love itu sendiri dari hal-hal yang terkecil. Oke, kita sambut gestar kali ini. Siapakah dia? Hai. Silakan duduk. Terima kasih. Santai aja, boleh minum ya. Ada makanannya juga, boleh dicemilin ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke segmen cerita diri. Ada kunci kan? Kan ada pepatah nih, Ca, yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar banget. Kita kenal dulu gak sih? Kenalan dulu dari mana nih? Kakak sini? Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin aku Nira Ramadhani. Tapi biar kita lebih akrab, kan bisa panggil aku Nira. Ya. Aku salah satu mahasiswa dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Jambi, khususnya dari pembinaan promosi kesehatan dan juga ekonomi. Halo Nira. Halo, Nira. Kalau Nira kayaknya masih kepanjangan gak sih? Boleh gak sih aku manggil kamu Nir? Boleh. Yuk lanjut ke kakak yang sebelah sini. Oke, halo Dipa, halo Mira, Caca, dan halo yang nonton ini. Perkenalkan, nama aku Mutia Zara, aku biasa dipanggil Mutia. Sama kayak Nira, aku mahasiswi dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Jambi. Terkhususnya itu aku dari peminatan program promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Oke. Karena lagi ini Nir, mungkin ini mood kali ya. Nah, sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut, tentu saja kita ucapin selamat datang di podcast Self Love 101. Oke guys. Kita boleh nggak sih minta teman-teman nih buat ngikutin gaya andalan dari podcast kita? Gimana tuh? Bener banget. Kalau aku bilang self love, kan tinggal jawab. Bisa? Gini ya, oke. One. Oke. Agak dilentingin gitu. Oke. Oke, lanjut Cak, lanjut. Oke. Self love 101. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin gaya andalan dari podcast kita. Nah, selanjutnya kita pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang pengalaman teman-teman. Boleh gak nih? Ya bener banget. Kadang kita tuh nggak sadar kalau selama ini kita lupa buat nyayain diri kita sendiri. Nah, aku jadi pengen tahu deh, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu, kayak terlalu fokus sama orang lain atau tugas sampai lupa dikerjakan? Jujur aku pribadi sih sering banget ya ngerasain kayak gitu. Tapi lebih kayak ngerasa nggak produktif aja gitu loh dalam seharian itu aku nggak ngelakuin apa-apa. Jadi ya walaupun aku ngerasain capek, kayak udah letih banget ya, tapi tetap maksain aja gitu buat ngelakuin banyak hal kayak pergi kesana kesini, join kegiatan ini itu. Ya tapi ya itu ujungnya burn out gitu. Sampai akhirnya aku coba
coba belajar buat ngasih waktu untuk diri aku sendiri, kayak sekedar nonton drakor atau cuma diam aja gitu di kamar ya, buat istirahat aja sih gitu. Itu penting banget sih emang. Kadang kita ngerasa kalau selalu bergerak itu adalah hal yang bagus, tapi padahal game sejenak itu adalah bentuk kita sayang sama diri sendiri gitu. Dan aku pikir banyak orang di luar sana juga ngalamin hal yang sama ya, kayak ngerasa harus tetap on setiap waktunya. Nah, padahal self love itu juga tetap tahu kapan kita harus berhenti. Iya kan? Jadi tuh kayak kalau dulu tuh untuk sekedar bilang enggak atau aku nggak bisa tuh kayak susah banget gitu loh. People pleaser. Orang gak enakan. Yuk, ayo, oke. Kalau gas ya Gitu kan, susah kan. Nah jadi ya, kalau dulu tuh ya susah aja gitu kalau bilang nggak bisa tuh. Jadi sekarang kalau ya masih mencoba sih buat bilang nggak bisa. Nah itu ternyata lega banget ya kalau bisa nolak kayak gitu, walaupun karena kita lagi capek gitu, agak susah ya. Coba aja sih. Nah, itu poin pentingnya. Belajar bilang enggak, karena kadang self love itu sendiri bukan cuma gimana sih ngasih, tapi juga tahu batas kapan kita ngerasa harus bilang enggaknya. Kalau aku sendiri ya, aku tuh tipenya itu tuh kayak kalau saya tugas, aku pokoknya harus selesai gitu loh. Nggak ada yang nunda-nunda, kayak misalnya lagi nugas nanti tiba-tiba berhenti, udahlah aku tidur dulu lah atau aku apalah gitu. Aku nggak bisa gitu, pokoknya aku harus lanjutin sampai tugasnya selesai gitu. Tapi ya kebiasaan ini tuh bikin malah aku jadi gimana ya, kan kurang tidur, bisa lebih letih, lebih lesu lah pokoknya gitu. Nah semenjak itu tuh aku sadar kalau sebenarnya istirahat itu kan juga kayak apa ya, bentuk tanggung jawab dari diri aku sendiri gitu sebenarnya. Bentuk self love gitu ya. Apa akhirnya yang kamu lakukan setelah kamu sadar kalau istirahat ini adalah bentuk kamu sayang sama diri kamu sendiri gitu? Aku mulai terapin sih, misalnya kalau saya ada tugas, biasanya aku ngerjain di sela-sela waktu kegiatan aku gitu. Misalnya kalau bisa itu antara pagi atau siang gitu. Nanti biar kalau saya tugas sudah selesai nih, nanti malamnya aku bisa istirahat gitu. Walaupun sebenarnya memang susah sih, kita kan kalau malam biasanya kita baring, terus nanti kita scroll HP. Nah itu kan Sih ngantuk nih, nggak lagi ngantuk, tapi kalau udah buka HP tiba-tiba mata langsung jelas. Nah Tapi kalau lagi tugas ya, itu langsung ngantuk banget. pokoknya itu memang sebenarnya kebiasaan itu susah banget sih, scroll sambil HP malam-malam. Biasanya jadi malah sambil begadang malah kan karena kita scroll HP. Tapi makin lama aku coba, makin aku terapin itu ya terbiasalah mulai mengurangi HP di malam harinya gitu. Itu sih kalau cara aku ya. Keren banget itu. Itu salah satu bentuk little act of self love yang sederhana tapi dampaknya besar banget. Setuju banget, Ca. Dan dari cerita mereka berdua nih, Ca, kelihatan banget kalau langkah kecil ini berdampak besar dan bikin perubahan yang nyata gitu loh. Gak harus besar, tapi konsisten pokoknya. Konsisten itu di tingkat ini loh. Kamu konsisten, kamu konsisten, kamu bisa. Punya uang, punya. Lanjut. Nah, gimana Ca? Nah, dari tadi kita ngomongin sayang diri sendiri. Nah, sayang diri sendiri bukan soal pikiran, perasaan aja, tapi juga tentang gimana kita merawat diri sendiri, merawat tubuh. Salah satunya kayak lewat pola makan. Gimana? Nah, gimana? Dari kalian ada nggak cara pola makan kalian yang harus kalian share nih ke lovers di luar sana? Oke, kalau aku ya, karena aku anak kos nih, anak kos ya. Jadi sering banget ya namanya makan junk food ataupun makan yang cepat saji gitu. Karena kalau untuk masak itu kayak mager banget kan. Itu kayak ya Allah itu repot banget sih kalau dibayangin. Gak lagi. Nah jadi kayak lebih memilih tuh yang milih ya beli aja deh mending kayak gitu. Nah jadi sebenarnya itu nggak baik ya teman-teman, kayak makan junk food. Oke sih boleh aja, tapi nggak usah sering-sering, jangan tiap hari gitu. Dan juga lebih baik kita masak aja sih lebih sehat gitu kan, dan juga lebih praktis dan juga lebih hemat kayak gitu. Dan kita juga bisa menjaga kebersihan dari makanan yang kita bikin gitu kan. Nah dan untuk jadwal makan
makanya nih kalau aku pribadi sih ya sekali lagi karena anak kos ya, jadi kayak kapan laparnya aja gitu. Kadang pun kalau udah lapar nggak ada makanan, jadi ya udah nanti aja lah mau keluar mau beli gitu sih. No ya di jalan ya guys. Kadang yang di rumah orang tua juga aku sering kayak Real. sangat aku kalau lapar aja keluar ke kamar aja. Bahkan saking banget kan GrabFood udah GrabFood Iya, aja gitu. lebih cepet aja gitu. GrabFood. Online aja, online. Nah tapi akhir-akhir itu aku kayak beberapa kali itu merasa sakit perut gitu loh. Kayak mungkin ya aku dari situ aku jadi sadar gitu, mungkin karena makan aku berantakan, kayak nggak tepat waktu atau juga makan sembarangan kayak gitu. Nah jadi kayak sempet juga ngerasa nyesel gitu kok kenapa aku kayak gitu ya gitu kan. Kayak jadinya takut asam lambung Nah, sih. gitu kan. Nah, jadi sekarang tuh aku coba buat konsisten, sekali konsisten ya, kuncinya konsisten buat masak sendiri gitu di rumah. Jadi kayak biar aku bisa memperhatikan juga yang pertama dari kebersihan dan juga dari kandungan gizinya kayak gitu. Jadi aku bisa lebih aware gitu dari makan apa yang akan aku makan gitu sih. Nah, kalau dari Mutia nih, gimana? Kalau aku ya, justru kalau pola makan itu aku juga kayak gak teratur juga sih misalnya. Jadi kayak misalnya sarapan pun bahkan aku lupa atau karena memang gak mood aja gitu kalau sarapan. Kadang bahkan pokoknya gak mau apa ya, rasanya tuh gak enak kalau sarapan pagi-pagi bagi aku ya. Tapi yang pasti aku itu selalu minum air putih dulu. Jadi kalau bangun nanti aku minum air putih. Iya nih, minum ya. Pokoknya setelah gitu biar pencernaan aku boleh. Biar pencernaan aku tuh enak gitu buat beraktivitas gitu. Nah terus biasanya kalau makan siang aku mulai dari jam 1 atau jam 2 gitu. Karena biasanya antara sudah selesai beraktivitas atau memang aku aja udah lapar biasanya jam segitu ya. Jadi gitu deh. Kalau misalnya malam itu aku jujur sebenarnya kurang bagus sih, cuman aku biasa kalau makan malam tuh antara jam 8, jam 9, bahkan kalau misalnya nggak lapar, nanti biasanya lapar tuh jam 12. Aduh, nggak boleh banget sama kayak habis Campur gula ya kan. tapi ngerti sih kayak kalian tuh udah mau tidur terus kayak kepikiran, aduh mie goreng gitu. Iya sih. Itu kan enak banget tuh sering banget. Apalagi kalau lagi scroll TikTok terus lihat orang makan itu kan, ya Allah jadi pengen juga. Gitu kan? Makanya jadi kayak kalau misalnya dibilang makan aku tuh gak teratur juga gitu, gak bagus gitu. Nah terus kalau mood aku down gitu, aku biasanya fokusnya tuh kayak ke ngemil biasanya aku bukan yang kayak jalan-jalan sendiri tuh enggak, aku lebih ke ngemil karena apa ya jadinya kayak coping gitu loh buat aku, jadi biar aku terdistraksi dari rasa sedih aku dengan aku ekspresikan dengan cara makan gitu. Oke, mungkin karena udah panjang banget ya di segmen 2 ini, kita lanjut lagi nggak sih, Ca, ke segmen ketiga. Apa itu, Ca? Oke. Segmen Is it true? Apa sih, Ca? Is it true that itu? Nah, jadi segmen ini aku sama Dipa ngasih beberapa pertanyaan seputar self love. Nah, nanti Mira, Mutia, kalian jawab kayak benar atau enggak benar, atau mitos atau fakta. Kan aku jadi kalau salah jawab aku Iya, agak pressure. ada pressure nih ya. Santai aja, nggak ada tujuannya kan untuk tahu, tujuannya kan untuk tahu guys. Biar lovers di luar sana tahu nih. Mana yang benar, mana yang salah dipahami Salah paham. Biasanya orang-orang banyak Miskom. miskom. Nggak mau, oke. Tanpa basa-basi, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Is it true that tidur 9 jam itu artinya kamu sayang banget sama diri kamu sendiri? Oke, mungkin aku coba jawab ya ketika pertanyaan pertama ini. Tidur selama 9 jam itu sebenarnya tak apa-apa sih sebenarnya. Tapi itu yang paling penting, kita harus tetap memperhatikan kualitas dari tidur kita. Nah jadi udah banyak juga nih penelitian tentang durasi tidur ini. Nah itu rata-rata menyebutkan bahwa idealnya itu untuk kualitas tidur yang baik itu di antara 7 sampai 8 jam. Baru tahu aku baru tahu banget tidur sampai 8 jam. Nah, jadi durasi selama itu tuh akan membantu kita tuh untuk
memulihkan diri kita itu, kayak yang tadinya capek, yang tadinya tadi kayak udah pusing banget. Nah itu udah bisa memulihkan itu semua biar kita lebih tenang kayak gitu, lebih ngerasa sehat kayak gitu kan. Dan juga nggak cuma itu, kayak dari mental sendiri itu pun bakal bisa membantu tuh, bakal bisa di-refresh dengan kita tidur selama 7-8 jam itu tadi. Nah, jadi tidur selama 9 jam itu bisa kita anggap itu sebagai oke untuk menunjukkan kalau kita tuh peduli nih dengan diri kita. Tapi yang paling penting harus kita garis bawahi, yang penting kualitasnya. Jadi kualitas tidur kita selama 7-8 jam itu harus benar-benar terjaga kayak gitu, agar tubuh dan juga pikiran kita itu bisa lebih tenang. Kayak kalau bangun-bangun tuh suka pusing gitu. Iya, itu kalau misalkan lebih dari 8 jam, misalkan nih dari jam 7 malam kita tidur, bangunnya jam 7 pagi besok gitu. Bangun itu bukan tidur tapi hibernasi. Itu kalau kalian sadar ya, kalau misalkan kita coba selama itu, nah itu kan bener nggak sih kalau kita bangun-bangun tuh ngerasa aduh pusing, aduh Ya, kayak pusing gitu. Nah itu tuh karena kita dehidrasi, karena udah kelamaan gitu. Menarik banget dari jawaban Mira. Berarti ada kalanya tidur 9 jam bukan berarti kita sayang dengan diri kita sendiri. Iya, Karena yang berlebih itu nggak baik. Benar banget. Bener banget. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Is it true that makanan dessert pas lagi stres itu bentuk self love? Oke, aku setuju banget nih kalau kata aku. Setuju. Excited banget ya guys. Seperti aku bilang, sebelumnya aku kan orangnya ini ya ngemil banget. Jadi bagi aku dessert itu ngaruh banget. Jadi dulu aku tuh mau nonton bioskop. Aku ngajak sana sini gak ada yang bisa. Dan aku jadi gak ngajak aku. Belum kenal ya loh. Waktu itu dulu banget pokoknya. Jadi aku sedih banget kan, kayak aduh sedih banget. Kebetulan diajak keluar kan, tapi bukan nonton. Ke kondangan. Jadi Agak jauh beda. Tapi masih agak tipis lah, masih ada Sama-sama diajak. Aku akhirnya minta request mau beli ini es krim tak kecil, jadi aku makan sendiri gitu. Itu contoh pertama. Terus yang kedua, akhir-akhir ini aku juga memang sebenarnya lagi lagi capek banget sebenarnya, lagi exhausted banget. Pokoknya hari-hari itu panjang banget rasanya. Bahkan total dari seminggu ini aku bisa beli 4 bungkus coklat guys. Karena bagi aku tuh kayak makanan manis tuh membantu aku biar, apalagi coklat ya, biar kita tuh jadi sugar rush gitu. Kalau sugar rush kan kita ada energi tambahan lah buat nyapa orang lah, ngobrol sama orang. Kan gak mungkin ya aku tiap minggu kayak tiap hari tuh kayak kelihatan lesu terus gak bisa kan. Jadi aku bantu dengan coklat, makan coklat. Jadi bagi aku dessert itu bantu banget. Dan juga sebenarnya aku ada riset sih sebenarnya. Kayak bukan aku yang riset, sorry, maksudnya aku baca bahwa sebenarnya setiap kita lagi sedih itu sebenarnya tubuh kita tuh malah makin craving untuk makan makanan manis karena itu tuh kayak respons alami tubuh lah gitu untuk kita tuh cari pelarian dalam bentuk makanan manis. Nah, Makanya ya kayak kalau aku lagi nggak mood nih, aku suka banget pengen makan manis nih, pengen coklat nih. iya, bawaannya coklat, pokoknya yang manis-manis aja karena ya memang gitu respon alami. Emang ada risetnya gitu ya. Tapi asal tetap balance guys. Nah, jangan berlebihan. Sekali lagi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke. Nah, keren banget kan jawaban-jawaban dari teman-teman kita. Mungkin langsung aja ke pertanyaan terakhir. Is it true that self love itu selalu butuh uang? Jujur ya bagi aku nih ya, aku tuh tipenya orang-orang yang kayak kita gitu. Nah, misalnya aku kalau saya healing itu aku ini event setahun sekali ya. Aku kalau saya habis melakukan sesuatu yang kayak wah aku suka reward nih. Nah, aku biasanya pergi ke tempat sushi, aku makan sendiri gitu. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, soalnya
aku lagi jerawatan. Nah, kan sayang banget sama muka aku kan. Nah, jadi aku bisa beli kayak produk skincare atau enggak kayak contohnya kayak acne patch gitu biar jerawat aku hilang, terus muka aku kok berseri kembali. Nah, itu kan ujung-ujungnya duit semua kan. Nah, bagi aku lagi fulus. Jadi kalau bagi aku untuk masalah kayak healingnya dalam bentuk minta dan segala macam, bagi aku untuk uang itu butuh sih. Betul. Kalau pendapat Ira bagaimana? Kalau aku mungkin agak sedikit lah berbeda dari pendapatnya Mutia, karena kemarin aku juga pernah lihat ataupun nggak sengaja nemu salah satu jurnal itu mengatakan bahwa hidup sehari itu sebenarnya nggak perlu uang banyak kayak gitu. Karena kalau untuk hidup sehari itu kan nggak bisa hanya sekedar dengan tidur dengan cukup, kayak kita olahraga di rumah aja, dan juga untuk fasilitas kesehatan itu sekarang kan udah banyak yang gratis ya dari pemerintah kayak BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Nah itu kan berarti kita nggak perlu ngeluarin uang yang banyak kayak gitu. Nah sebenarnya kita butuh uang, cuman nggak sebanyak itu untuk mencapai diri kita yang sehat gitu. Dari pendapat Mutia ataupun Mira itu dua-duanya benar, nggak ada salahnya. Butuh uang, tapi nggak perlu yang dengan jumlah yang besar gitu. Over banget lah ya. Iya. Masih ada nama kantong lah. Udah lumayan panjang nih pembahasan kita di Iya, Ca. Nah, di segmen kali ini apa sih yang mau kita lakukan untuk minggu depan dan seterusnya berdasarkan pembelajaran hari ini agar kita bisa mewujudkan self love itu sendiri untuk kedepannya. Dalam segmen langkah kecil untuk minggu depan. Oke, mungkin dimulai dari aku kali ya. Oke, diingat-ingat ya, semingguan kebelakangan ini aku cukup acak adul nih hidup aku. Amburadul banget, acak adul banget ya. Kayak tidur aku yang berantakan, yang tadi kata kita harusnya tidur itu 7 sampai 8 jam. Itu yang baik ya. Iya. Nah, sedangkan aku itu tidurnya jam 4 sampai 5 jam aja. Dan kedua, aku belakangan ini juga makannya berantakan. Jadwal makannya nggak teratur. Jadi mungkin next time aku bakal coba makan roti mungkin pagi harinya. Kalau untuk roti mungkin bisa nerima, tapi Atau kalau susu. untuk ya, kalau untuk nasi ya kayak berat itu enggak banget ya. Itu berat banget kalau Iya. pagi. Mungkin dari hal itu langkah kecil yang akan aku lakukan di minggu depan itu tidur yang cukup 7 sampai 8 jam itu mungkin aku mulai tidur jam 11 malam. Bisa. Mungkin bangunnya jam 6 ya. Kalau bisa. Enggak apa-apa tapi bisa subuh kan? Iya. Mepet asal bangun tidur langsung jangan main HP dulu ya kan? Gitu. Sama mungkin ya tadi sarapan terus makan siang karena mungkin malam di jam-jam yang mungkin akan aku atur. Oke, kalau dari aku ya, karena mengingat tadi aku udah beberapa kali sakit perut nih, mungkin karena habis berantakan dan juga jadwalnya juga yang nggak teratur, jadi aku mau coba konsisten nih buat masak sendiri di rumah. Konsisten. Kalau sampai di sini ya tadi ya. Iya, konsisten banget, konsisten Oke. Pokoknya konsisten buat masak sendiri di rumah biar lebih praktis sih, kan lebih hemat juga tentunya. Karena kalau misalnya kalau dari GoFood itu kan belum lagi ongkirnya gitu kan. Benar Jadi banget. biar pengeluaran juga mungkin nggak membludak gitu ya. Kartik pengeluarannya. Bisa dikurangin kayak gitu. Kalau aku mungkin bisa coba untuk kurangin overthinking sih. Kayak aku bilang kan aku memang lagi exhausted banget, lagi capek-capeknya minggu kemarin itu. Dan aku pokoknya kayak pengen lebih slow lagi. Jadi kayak lebih awalnya aku hektik mana-mana ini aku mau jadi slow biar overthinkingnya aku lebih kurang sih. Dari aku mungkin me time ya untuk mengenal diri sendiri. Bukan yang lama atau ribet sih, tapi kayak hal sederhana yang bikin senang. Mungkin kayak jalan sore di perumahan. Iya. Perumahan ya. Mungkin dengar lagu yang slow living yang slow. Nah, tanpa rasa bersalah. Mungkin me time bukan soal menjauh dari orang lain,
tapi kita berusaha mendekatkan diri sendiri, kayak mengenal diri sendiri gitu. Nah, untuk penutup nih, quote of the day-nya dong Kak. Bikin dulu ya, bikin dulu. Kita berdua udah tahu nih bakal ada quote of the day, jadi mulai dari aku. Oh, iya. Karena mungkin kalian mikir dulu Bikin dulu ya. bikin dulu ya. Oke. Ini kan tadi kita bahas tentang little acts of self love. Maka dari itu quote of the day dari aku hari ini, langkah kecil pun tetap berarti asal itu untuk diri kamu sendiri. Mungkin kalau dari aku, luangkan waktumu untuk melakukan sesuatu yang kamu pingin atau yang kamu nikmati dan yang membantu kamu merasa lebih baik. Itu sih dari aku. Siapa? Kalau quotes dari bagi aku kayaknya kamu tuh nggak harus langsung sempurna, cukup dari langkah kecil dulu asal kita konsisten. Lanjut ya, Terakhir. harus bangga banget. Dan kasih gambar kayak gitu dong. Oke, dari aku. Oke, dari aku. Self love itu bukan tentang membeli kebahagiaan, tapi tentang memberikan waktu dan perhatian lebih kepada diri kita setiap harinya. Wow. 1, 2, 3. Editor tolong edit. Sayang banget, kita udah di penghujung. Cepet banget gitu rasanya. Kak, kita udah di closing Kak. Mungkin aku mau ngasih highlight dikit tentang pembahasan kita tentang self love hari ini, yaitu self love itu gak harus mahal, cukup mulai dari hal kecil, tidur cukup, makan agak belibet. Tidur dan cukup, makan teratur, kemudian berani bilang enggak ya Mir ya, berani bilang enggak ke depannya, boleh kok, boleh. Itu personal banget ya. Iya. Nggak boleh ngerasa gak enak. Iya, boleh kok kamu bilang enggak saat kamu lelah, tapi gak boleh juga terus-terusan kamu bilang enggak gitu loh. Menyayangi diri itu berarti kita tahu batas, dengarkan tubuh, dan terima apa adanya. Karena pada akhirnya diri kita adalah tempat kita berpulang. Wah, Itu berat banget Ya, jangan cari pelukan di orang lain. Putar lagu Tulus, kemudian peluk diri sendiri, hayati lagunya. Ini dari aku ya. Mungkin highlight dari aku sih, self love bukan hanya soal tidur panjang, makan dessert saat stres, atau mengeluarkan uang untuk perawatan. Nah, tidur yang ideal berkualitas lebih penting daripada durasi yang lebih panjang atau lama gitu loh. Nah, makanan manis bisa bantu mood saat stres, tapi harus seimbang agar tidak berdampak negatif. Self love tuh bisa dilakukan tanpa biaya besar. Siapa yang tadi bilang tanpa biaya besar? Iya. Lewat kebiasaan sehat seperti tidur cukup dan olahraga. Mungkin yang lagi hype banget pedal. Pedal udah ada di Jambi, pelit. Di dekat rumah aku ada. Coba kan ya. iya, coba kali kita besok. Next time kita di lapangan pedal. Kamu kan? Coba lagi besar loh. Coba dulu nggak sih bajunya? Cek dulu, pakai pedal. Pedal. Banyak duit ya. Coba juga. Nah, intinya self love adalah memperhatikan kebutuhan tubuh dan pikiran dengan seimbang. Balance, guys. Nah, untuk Mira dan Mutia, terima kasih udah datang di podcast kita. Iya, terima kasih juga udah ngundang kita ini. Apalagi ini bisa pertama ya udah ngundang Bener kita. banget. Perdana tapi asik gak? Iya. Terima kasih banget ya guys, karena apa ya, materi yang kita pilih ini berguna banget sih sebenarnya untuk kita ya. Apalagi untuk penonton yang nonton nih kan. Iya, jadi kayak kita tahu kalau tidur yang penting itu berapa jam atau apa yang tubuh kita butuhkan saat kita lagi sedih atau muda gitu. Kayak materi itu benar-benar berguna banget untuk kita yang benar-benar relate semua ini ya. Jadi kayak thank you banget guys sudah
sekali lagi terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih juga teman-teman. Nah, sekian dulu gak sih podcast kita pada kali ini. Tapi semoga ada kelanjutan podcast kita. Episode selanjutnya, tapi gak di sini lagi. Di ruang apa? Ruang audio visual di lantai 1. Biar kita pakai mic, pakai headphone, lebih kayak podcast. Lebih close the door